Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar turunan dari fungsi trigonometri dan aturan rantai. Kita lihat di sini apa itu turunan fungsi fx sama dengan sin x. Ini gambarnya fx sin x, turunannya berarti adalah fungsi ini. Turunan dari sin x itu sama dengan cos x, dan turunan dari cos x sama dengan min sin x. Kita lihat di sini pembuktiannya. Fx sama dengan sin x, kita gunakan definisi turunan. Ini dia. Lalu kita jabarkan dengan menggunakan aturan trigonometri, berarti sin x cos h tambah cos x sin h dikurang sin x. Lalu kita pisahkan di sini sinnya dibagi h, di sini juga per h. Kita faktorkan menjadi seperti ini. Berarti sin x-nya kita keluarkan, cos x-nya juga kita keluarkan. Cos h dikurang 1 per h, ini sama dengan 0. Sin h per h itu sama dengan 1. Sehingga turunan dari sin x itu sama dengan cos x. Kita lihat turunan dari kosinus. Turunan dari cos x itu apa? Kita masukkan juga definisi. Berarti di sini cos x tambah h dikurang cos x per h. Kita jabarkan menggunakan rumus trigonometri. Berarti cos x cos h dikurang sin x sin h dikurang cos x. Berarti di sini cos x-nya kita kumpulkan dengan cos x, berarti bisa difaktorkan. 1 dikurang cos h per h dikurang sin x sin h per h. Ini min cos x 1 kurang cos h per h dikurang limit sin x sin h per h. Jika kita pandang min cos x dan sin x adalah suatu konstanta, maka limit 1 dikurang cos h per h itu sama dengan 0, dan limit h menuju 0 sin h per h sama dengan 1. Sehingga diperoleh turunan dari cos x itu sama dengan min sin x. Lalu ada lagi turunan dari fungsi tangen. Tangen x itu turunannya sama dengan sekan kuadrat. Sekan x turunannya sama dengan sekan x tangen x. Turunan kotangen x sama dengan min kosekan x kuadrat. Turunan dari kosekan x sama dengan min kosekan x kotangen x. Jadi di sini kalau misalnya dia kotangen dan kosekan itu turunannya adalah negatif. Ada negatif di depannya. Ini kita buktikan satu, turunan dari tangen x, berarti ini adalah tangen itu sama dengan fungsi sin x per cos x. Ini sin cos x-nya, cos x dx, sin x dikurang sin x dx cos x. Kita pakai aturan hasil bagi per cos x kuadrat. Kita turunkan, berarti di sini cos x kurang cos x dikurang sin x kurang sin x. Kita kalikan, berarti cos x kuadrat ditambah sin x kuadrat. Kita gunakan rumus identitas di mana sin x kuadrat tambah cos x kuadrat itu sama dengan 1. Sehingga 1 per cos kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x. Lalu ini turunan dari 3 sin x dikurang 2 cos x. Berarti 3-nya bisa kita pindahkan ke depan, sin x-nya di belakang. Dikurang 2-nya juga kita pindahkan ke depan, cos x-nya di belakang. Turunan sin x adalah cos x, turunan cos x adalah sin x. Lalu di sini ada fungsi x kuadrat dikurang sin x, berarti ini pakai aturan hasil kali. Di mana ini kita cari turunannya, turunan dari sin x dikali dengan x kuadrat ditambah dengan sin x dikali dari turunan dari x kuadrat. Sehingga kita peroleh x kuadrat cos x ditambah 2x sin x. Lalu di sini ini kita gunakan aturan hasil bagi. 1 tambah sin x cos x. Berarti di sini f aksen gx, gx-nya ini cos x dikurang dengan g aksen fx cos kuadrat x. Kita selesaikan aljabarnya, berarti cos kuadrat x tambah sin kuadrat x tambah sin x tambah sin kuadrat x per cos kuadrat x sama dengan 1 tambah sin x per cos kuadrat x. Dari mana 1? Karena ini pakai rumus trigonometri, cos x kuadrat tambah sin x kuadrat sama dengan 1. Lalu ini turunan dari dx sin kuadrat x, berarti di sini sin kuadrat x itu merupakan perkalian dari sin x kali sin x. Kita gunakan aturan perkalian sehingga kita peroleh turunannya adalah 2 sin x cos x. Lalu aturan rantai. Kalau misalnya ilustrasinya seperti ini, kita punya fungsi y sama dengan 2/3x sama dengan
itu bisa ditulis dengan sepertiga 2x dikali dengan fungsi 2x. Merupakan komposisi dari fungsi y sama dengan sepertiga u, di mana u-nya adalah 2x. Padahal dy per dx itu sama dengan 2/3. dy per du sama dengan sepertiga. du per dx sama dengan 2. Karena 2/3 sama dengan sepertiga kali 2, kita dapat melihat dalam kasus ini bahwa dy per dx itu sama dengan dy per du, du per dx. Kalau misalnya ini dicoret, itu akan sama dengan dy per dx. Ini ada fungsi y sama dengan 2x kuadrat dikurang 1 dikuadratkan, merupakan fungsi komposisi dari y fu, di mana u-nya sama dengan u kuadrat, u g sama dengan gx sama dengan 2x kuadrat dikurang 1. Berarti dy du-nya sama dengan dy du dikali du dx. Turunan dy du itu sama dengan 2u dikali 4x. U-nya kita kembalikan ke fungsi x, berarti 2 dikali 2x kuadrat dikurang 1 dikali 4x. Sama dengan, kita selesaikan semuanya, 2 kali 2, 4, 4 kali 4, 16x pangkat 3 dikurang 8x. Atau bisa juga ditulis seperti ini. Y sama dengan 2x kuadrat kurang 1 pangkat 2. Berarti kita jabarkan dulu. Kita buka kurungnya kuadratnya, baru kita turunkan. Jadi aturan rantai itu ibarat dengan fungsi komposisi, di mana f aksen g, f bundaran g aksen x itu sama dengan f aksen gx dikali dengan g aksen x. Kalau misalnya dalam notasi linis dia dituliskan dengan dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx, di mana u itu sama dengan gx. Ini tentukan turunan dari sin x kuadrat tambah x terhadap x. Berarti d dx itu sama dengan sin x kuadrat tambah x. Ini fungsi yang bagian dalamnya. Berarti untuk menurunkannya kita turunkan dulu yang di luarnya. Berarti turunan dari sin sama dengan cos, fungsinya tetap. Lalu fungsi yang di dalam ini kita turunkan. Turunan dari x kuadrat tambah x itu sama dengan 2x tambah 1. Ini lagi turunan dari sin x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat. Berarti kita misalkan y-nya sama dengan sin u, u-nya sama dengan yang bagian dalam, x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat, 3x. Berarti turunannya dx sin x pangkat 3 dikurang 3x sama dengan dxy. duy kita turunkan terhadap u, kita turunkan terhadap x. Berarti cos u dikali 3x kuadrat kurang 3. Kita kembalikan ke dalam bentuk x sama dengan cos x pangkat 3 dikurang 3x dikali dengan 3x kuadrat dikurang 3. Berarti ini dia, ada 3 kali menurunkan. Kalau misalnya aturan rantai bersusun, misalnya f-nya sama dengan fu, u-nya sama dengan uv, dan v-nya sama dengan v-nya sama dengan vx, berarti dx itu sama dengan 3 kali kita menurunkan. df kita turunkan terhadap u, kita turunkan terhadap v, dan v-nya kita turunkan terhadap x. Atau bisa ditulis seperti ini, duf, dvu, dan dxv. Berarti ini diturunkan terhadap x, ini diturunkan terhadap v, ini diturunkan terhadap u. Jadi hati-hati dengan notasi f aksen. Misalnya f-nya sama dengan fu dan u-nya sama dengan ux, maka f aksen berarti df per du, bukan df per dx. Jadi kalau misalnya kita punya fx kuadrat itu sama dengan sin x kuadrat, berarti u-nya di sini adalah x kuadrat dan f aksennya sama dengan cos x kuadrat. Tetapi df per dx itu sama dengan cos x kuadrat dikali dengan 2x. Ini juga turunan dari fungsi y sama dengan 2x kuadrat kurang 4x tambah 1 pangkat 60. Berarti kita misalkan dulu, y-nya sama dengan u pangkat 60, yang paling luar terlebih dahulu, berarti u-nya sama dengan 2x kuadrat kurang 4x tambah 1. Sehingga fu itu bisa kita tulis u pangkat 60, dan bagian dalamnya gx sama dengan 2x kuadrat kurang 4x tambah 1. Berarti ini dia, kita turunkan yang 60u, kita turunkan terhadap u, jadinya 60u pangkat 59. Ini kita turunkan terhadap x, 4x kurang 4. Kita selesaikan sehingga kita peroleh hasil seperti ini. Lalu kalau misalnya 1 per 2x pangkat 5 dikurang 7 pangkat 3, berarti y-nya kita misalkan 1 per u pangkat 3. Bisa kita tulis u pangkat min 3. U-nya sama dengan 2x pangkat 5 kurang 7, berarti dy per dx sama dengan dy per du, du per dx. Ini min 3u pangkat min 4 dikali 10x pangkat 4
Kita selesaikan aljabarnya, kita kalikan, lalu kita kembalikan U-nya ke dalam bentuk X, sehingga kita peroleh min 30X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 5 dikurang 7 pangkat 4. Seperti itu juga, ini menggunakan aturan hasil bagi, T pangkat 3 dikurang 2T tambah 1 per T pangkat 4 tambah 3. Berarti yang paling luarnya itu pangkat 13, kita misalkan U. Setelah itu U-nya karena berbentuk pecahan, berarti kita gunakan hasil bagi. Ini fx-nya, ini gx-nya. Kita turunkan seperti ini. Berarti ini pangkatnya turun ya, 13 pangkatnya berkurang 1. Lalu di sini ini kita cari turunannya. Turunan dari fx-nya 3t kuadrat kurang 2 dikali dengan gx. Turunan dari gx dikali dengan turunan gx dikali dengan turunan fx per t pangkat 4 tambah 3. Kita selesaikan aljabarnya, kita peroleh min T pangkat 6 tambah 6T pangkat 4 dikurang 4T pangkat 3 tambah 9T kuadrat kurang 6 per T pangkat 4 tambah 3 dikuadratkan dikali dengan ini. 13 dikali T pangkat 3 kurang 2T tambah 1 per T pangkat 4 tambah 3 pangkat 12. Masih bisa disederhanakan, bisa. Ini kan sama ya, pangkat 12. Jadi penyebutnya bisa jadi pangkat 14 nanti. Lalu dx sin pangkat 3 4x, berarti yang pertama kali kita lakukan itu adalah kita turunkan pangkatnya. Berarti ini turun ke bawah, 3 sin pangkat 4x tambah 1, berarti yang bagian luarnya kita turunkan. Setelah itu baru kita turunkan sin 4x. Turunan dari sin 4x, berarti turunan dari sin apa? Cos 4x-nya tetap kita bawa. 4x-nya masih bisa diturunkan? Masih. Berarti turunan 4x 4. Sehingga kita peroleh 12 cos 4x sin kuadrat 4x. Jadi di sini intinya itu kita turunkan dulu pangkatnya sampai ke bagian dalamnya. Di sini dx fx pangkat 3. Berarti kalau misalnya kita turunkan f-nya terlebih dahulu. Berarti f aksen x pangkat 3 dikali dengan dx turunan dari x pangkat 3-nya. Berarti 3x kuadrat dikali f aksen x pangkat 3. Begitu juga untuk ini. Dx fx f-nya yang pangkat 3. Berarti pangkat 3 ini kita turunkan terlebih dahulu. Berarti fx-nya jadi pangkat 2. Lalu fx-nya yang kita turunkan. Sehingga jadi 3 fx pangkat 2 dikali f aksen x. Lalu ada lagi turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi itu kita menurunkan fungsi berkali-kali. Kalau misalnya turunan pertama berarti f aksen, turunan kedua berarti double aksen, turunan ketiga berarti f triple aksen, sampai seterusnya. Sampai turunan ke n. Jadi salah satu penggunaan turunan tingkat tinggi itu adalah masalah gerak partikel. Jadi kalau misalnya diketahui vektor posisi s sama dengan st, berarti untuk mencari kecepatannya itu adalah turunan pertama dari fungsi s. Untuk mencari percepatannya adalah turunan kedua dari fungsi s atau turunan pertama dari fungsi v kecepatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.